Shalom Mama dan saudara-saudari semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai doktrin anugerah. Saya Nona Diana Iye, saya Nufitri Adu, Saya Marta Henderina Jahiboli. Saya Novanse Monika Priscilarihi. Doktrin anugerah. Bab 1, pendahuluan. 1. Definisi. Anugerah sama saja halnya dengan penyelamatan. Dalam Perjanjian Baru, anugerah atau karis pada hakikatnya merupakan kasih karunia atau pemberian dari Allah kepada kita manusia yang tidak harus dibalas. Kata karis dipakai secara sinonim dengan kata dorean atau cuma-cuma. Dorean adalah terjemahan yang cocok dengan kata Ibrani kinam yang berasal dari kata ken yang berarti anugerah. Demikian juga dalam Perjanjian Lama, anugerah atau kasih karunia merupakan suatu pemberian yang tidak harus dibalas. Keselamatan yang diterima oleh umat manusia dari Tuhan merupakan suatu anugerah semata-mata yang diberikan Tuhan. Anugerah sebenarnya banyak pengertiannya, mulai dari umat manusia diselamatkan, dipelihara, diberi berkat dalam menjalani hidup. Itu semua merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada umat manusia. 2. Latar belakang. Sebelum Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan sebelum manusia dijadikan, Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa dan Tuhan akan menyelamatkan manusia dari dosa. Namun untuk mendapatkan keselamatan itu ada syarat-syarat dari Allah Tritunggal mengenai perjanjian yang berisi manusia akan diselamatkan kalau syarat-syarat itu dipenuhi. Yang bisa kita lihat dalam kitab Matius 40 ayat 7-9, Ibrani 10 ayat 5-7, Yohanes 6 ayat 38-40, Roma 5 ayat 19, dan yang terakhir Lukas 22 ayat 29. Allah Bapa yang memberikan jalan yang menentukan syaratnya, Allah Anak yang sanggup memenuhi syarat, dan Roh Kudus yang akan memberikan buahnya kepada manusia. Perjanjian ini dibuat sukarela, yaitu Allah Anak dengan sukarela memberi dengan kesanggupannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nona. Kita masuk dalam materi berikut bagian isi. Dalam Perjanjian Lama, anugerah atau kasih karunia merupakan sesuatu pemberian yang tidak harus dibalas. Dalam pemikiran Paulus, kata kasih karunia terdapat dalam perlawanan dengan usaha manusia untuk memperoleh pahalanya sendiri. Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Roma 11 ayat 6. Anugerah dalam Perjanjian Baru merupakan pemberian yang karena Kristus diberi kepada yang percaya dan hanya kepadanya. Perbuatan kasih karunia Allah dan Kristus diungkapkan dalam percaya dan hanya kepadanya. Perbuatan kasih karunia Allah dalam Kristus diungkapkan dalam Perjanjian Baru oleh istilah-istilah pokok seperti berikut. Injil sinoptis memiliki istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dalam Injil Yohanes dipergunakan terang, kemuliaan, kehidupan, dan lain-lain. Paulus memakai istilah lain yaitu pendamaian, kebenaran, membenarkan, pengangkatan sebagai anak, damai, keselamatan, perjanjian, dan kekuasaan. Agustinus mengajarkan bahwa anugerah tidak tergantung pada syarat tertentu, melainkan harus dianggap sebagai pemberian belaka dari Allah. Penekanan Agustinus terhadap kenyataan bahwa anugerah Allah diberikan secara cuma-cuma, murni sebagai pemberian kasih-Nya. Tetapi suatu pemberian, kata Agustinus, kecuali itu diberikan secara cuma-cuma, bukanlah tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk mendapatkan anugerah ini sebagai pahala. Dari sini Agustinus menyimpulkan bahwa dalam hubungan kepada anugerah tidak ada kehendak bebas. Secara mendetail, Agustinus berkata-kata tentang anugerah yang bersifat mendahului. Anugerah mempengaruhi seseorang sebelum ia sendiri berkehendak mendorong kehendaknya. Ia mengikuti akta berkehendak. Kalau tidak, seorang pun akan frustasi. Melalui anugerah ini yang dapat disamakan dengan pemilihan, maka kehendak manusia dipersiapkan. Dari anugerah yang bersifat mendahului ini, Agustinus membedakan anugerah yang bersifat menyertai. Pelagianisme mengajarkan bahwa manusia dapat memperoleh keselamatan berdasarkan kekuatan sendiri.
Tetapi menurut Agustinus, ia memperoleh hanya oleh anugerah. Anugerah merupakan kekuatan yang mengubahkan dengan mana mereka yang ditarik keluar dari orang-orang terkutuk. Ajaran tentang keselamatan Agustinus bersifat monergistis, tetapi semi-pelagianisme melukiskan ajaran tentang keselamatan yang bersifat sinergitis, yaitu keselamatan dimengerti sebagai usaha bersama antara kemauan bebas manusia dan anugerah ilahi. Dengan alasan yang sama, manusia juga dapat menolak anugerah Allah. Kehendak manusia senantiasa bebas untuk entah menghargai ataupun menolak anugerah Allah. Dengan kata lain, anugerah dan kehendak bebas haruslah bekerja sama. Bahkan naik banding manusia kepada anugerah ilahi adalah pekerjaan dari anugerah itu sendiri. Dalam cara yang sama, anugerah melaksanakan iman dan kehendak ke arah kemurnian. Dalam konteks ini, anugerah mengacu pada infusi Roh Kudus dan karyanya. Kehendak disiapkan oleh Tuhan, demikian dikatakan. Iman berarti mengiyakan pemberitaan Injil. Iman yang diinspirasikan oleh Allah dalam cara yang sangat khusus ini menggerakkan kita untuk datang pada baptisan yang sebaliknya memulihkan kehendak bebas. Pada abad pertengahan, ajaran tentang anugerah sebagaimana dikembangkan oleh Skotisme atau para teolog dan ahli falsafah dan nominalisme para filosofis hampir bersamaan dengan semi-pelagianisme. Thomas Aquinas di pihak lain lebih menekankan aspek bahwa hanya anugerah saja menjadi penyebab yang mengakibatkan reaksi manusia. Baru atas dasar penerimaan anugerah pembenaran, maka manusia dapat mengajarkan suatu amal yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan pemikiran tentang pahala dan keberhasilan. Reformasi berusaha menjelaskan kembali soteriologi Perjanjian Baru. Dalam hal ajaran tentang pembenaran, maka keterangannya diberi tekanan yang lebih kuat. Serentak dengan itu, ajaran tentang pembenaran dihubungkan dengan dualisme dari hukum Taurat dan Injil. Hukum mendakwa manusia, Injil memvonis bebaskannya. Dengan demikian, pembenaran mempunyai 3 landasan, yaitu hanya oleh anugerah atau sola gratia. Yang kedua, hanya oleh Kristus, sola Kristus. Dan yang ketiga, hanya oleh iman, sola fide. Suatu soteriologi yang bersifat monitis diuraikan Karl Barth dalam ajarannya tentang perjanjian dan pemilihan. Tipe soteriologi yang monistis itu berlandaskan ajaran tentang pernyataan di mana hukum dianggap sebagai bentuk Injil dan dengan demikian sebagai bagiannya dan bukan sebaliknya. Firman Allah menurut Barth tidak pernah lain dari anugerah saja. Bahwa Allah berbicara dengan manusia itu sendiri sudah merupakan sebuah anugerah. Entah dia berbicara melalui hukum Taurat atau Injil ataupun berbicara sebagai yang kudus atau yang mengasihi. Menurut Luther dan pengakuan-pengakuan Lutheran, anugerah yang membenarkan adalah sekaligus berarti bahwa manusia dikatakan benar dan dibuat benar. Tetapi kedua-duanya berlaku dalam satu deretan tertentu. Pembenaran pertama sekali berarti bahwa manusia divonis benar dan dengan demikian dianggap benar. Tahap berikutnya ialah bahwa pembenaran dapat dimengerti dalam arti bahwa manusia dibuat benar. Walaupun anugerah merupakan suatu pemberian, tetapi pertama sekali merupakan pandangan kemurahan Allah terhadap manusia. Pengakuan-pengakuan Lutheran dengan jelas mengatakan bahwa yang membenarkan bukanlah perbuatan yang baik, melainkan iman saja. Meskipun demikian, berlaku bahwa iman yang demikian harus memberikan buah dan perbuatan yang baik sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Ajaran Lutheran tradisional tentang keselamatan yang berlandaskan keteguhan hubungan antara hukum Taurat dan Injil dapat dipandang sebagai tipe soteriologi yang dualitis. Cara pemikiran itu tampak dengan jelas dalam karya W. Ehlert. Kalau pada masa modern, pembenaran berarti bahwa seorang individu membuktikan ketidakbersalahannya, lain halnya dengan reformasi. Dalam ortodoksi Lutheran, ajaran reformasi tentang keselamatan diformulasikan kembali dengan lebih mementingkan aspek-aspek rasional dan dengan mengesampingkan istilah-istilah perjanjian baru yang lain.
Quintet mengerti anugerah Allah sebagai pandangan kemurahan Allah tentang perbuatan-perbuatan baik. Ia menekankan bahwa karya manusia tidak perlu untuk membenarkan itu sendiri, melainkan hanya dibutuhkan dalam orang-orang yang dibenarkan. A. Perjanjian anugerah. 1. Anugerah umum. Ketika Tuhan berfirman kepada manusia, jika kamu makan, kamu akan mati. Akan tetapi ketika manusia memakan buah itu, mereka tidak mati. Manusia dijatuhi hukuman, hidup manusia akan menjadi berat, perkembangan manusia akan menjadi sukar. Akan tetapi, di dalam menjatuhkan hukuman, Tuhan bahkan sudah menjamin hidup manusia. Manusia harus bekerja keras, akan tetapi dengan demikian, ia akan mendapatkan kehidupannya. Anugerah Tuhan yang mengalir dari perjanjian penyelamatan. Ketiga oknum telah berjanji manusia akan dilepaskan. Berarti inti dari dunia akan selamat. Akan tetapi untuk memungkinkan itu, dunia manusia segenapnya dan alam semesta pun harus dilenyap. Maka dari itu Tuhan menghidupi alam seisinya dan manusia. Inilah yang disebut anugerah umum. Anugerah umum mengandung maksud melayani inti dari manusia yang diselamatkan. Yang disebut dengan anugerah yang umum ialah Tuhan menghidupi alam seisinya dan manusia. Hal yang memungkinkan kehidupan manusia ini masih ada, hanya berkat anugerah Tuhan yang umum. Jika dosa yang berkuasa atas kehidupan sepenuhnya, maka kehidupan manusia secara utuh akan rusak. Jadi, segala sesuatu yang masih berjalan baik atau masih terlihat baik, itu merupakan anugerah Tuhan yang umum. Seperti yang dapat dilihat, yaitu dunia masih terus berkembang. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tetap beredar. Ada banyak barang-barang yang indah di alam, seperti binatang, bunga, burung-burung, dan lain-lain. Tuhan yang umum lainnya seperti kehidupan manusia yang masih ditata dengan hukum yang berlaku, agar terhindar dari kekacauan. Jadi kesimpulan dari anugerah umum ialah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia semua segenapnya. 2. Anugerah khusus. Perjanjian penyelamatan adalah perjanjian yang kekal dan memuat dua hal, yakni yang pertama mengenai hal yang pusat, yaitu keselamatan inti dari manusia, dan yang kedua ialah melangsungkan alam semesta. Perjanjian penyelamatan menjadi nyata di dalam perjanjian anugerah oleh karena Yesus Kristus. Yesus menjadi kepala umat manusia di dalam perjanjian anugerah. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang disebut anugerah khusus. Perjanjian anugerah adalah kenyataan dari perjanjian penyelamatan. Perjanjian anugerah bermaksud anugerah khusus, akan tetapi mengakibatkan juga anugerah yang umum. Anugerah umum hanya supaya melayani anugerah khusus. Keindahan, kekuasaan, kebesaran di dalam dunia ini semuanya hanya memungkinkan terlaksananya anugerah khusus, yaitu lahirnya Tuhan Yesus, hidupnya di dunia, dan keselamatan inti dari manusia. Perbedaan antara perjanjian pekerjaan dan perjanjian anugerah bagi manusia. Perjanjian pekerjaan diadakan antara Tuhan dan Adam. Perjanjian anugerah antara Tuhan dengan Kristus sebagai kepala umat manusia. Perjanjian pekerjaan diadakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Perjanjian anugerah sesudah manusia berdosa. Tuhan akan memberi hidup kekal sesudah manusia memenuhi syarat Tuhan di dalam perjanjian anugerah. Perjanjian pekerjaan dapat putus sebab ada pihak manusia yang juga turut menentukan. Padahal perjanjian anugerah tidak dapat putus sebab yang menentukan Tuhan Allah Bapa dan Kristus, serta Kristus pun Allah juga. 4. Pembedaan beberapa taraf atau periode di dalam perjanjian anugerah. A. Dari mulanya hingga Abraham. Perjanjian anugerah diberikan oleh Tuhan segera sesudah manusia jatuh dalam dosa, yaitu di dalam firman Tuhan bahwa Ia akan mengadakan perseteruan antara ular atau iblis dan perempuan, dan benih perempuan akan meremukkan kepala ular, yang berarti bahwa manusia akan bebas dari dosa hingga dapat menghampiri Tuhan, yang berarti hidup kekal. Sejak mulanya hingga Abraham, perjanjian anugerah bersifat umum, artinya bahwa segala manusia atau segala bangsa dapat mendengarkan dari anugerah ini. B. Dari Abraham hingga kegenapan masa. Pada taraf ini, pernyataan dari perjanjian anugerah diberikan kepada satu bangsa, yakni bangsa Israel. Abraham dipanggil keluar dari rumah bapaknya dan diasingkan di negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Kepada Abraham yang tercerai dari bangsa-bangsa lain diberikan perjanjian, "Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Itu bisa kita baca dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Dan diulangi di dalam Kejadian 17 ayat 7, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun." Perjanjian itu beberapa kali diulangi dengan Ishak, Yakub, dan selanjutnya. Kemudian di Gunung Sinai diulangi lagi dan disertai 10 hukum atau dasar firman.
dasar firman untuk mendorong bangsa Israel supaya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau bangsa Israel sungguh mencoba untuk menyesuaikan diri dengan perintah Tuhan, mereka tentu insyaf bahwa pencobaan ini tetap sia-sia belaka, yang akan berakibatkan bahwa mereka akan mengadu-ngadu, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Mazmur 130, artinya anugerah Tuhan saja yang memberi pertolongan. Inilah maksud dasar firman, yaitu untuk menerangkan anugerah seterang-terangnya, menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan yang akan diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Zaman Tuhan Yesus, kedatangan Yesus Kristus pada kegenapan masa, hidup, dan penderitaan, serta kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, inilah yang menjadi pusat dan dasar dari perjanjian anugerah. Sebagai pusat yang memancarkan jari-jarinya kepada seluruh lingkaran, demikian pekerjaan Juru Selamat Yesus Kristus mendapatkan dan memberikan jasa kepada dunia seluruhnya, yang oleh karena itu dapat menerima anugerah umum. Tetapi khususnya pusat ini memancarkan jari-jarinya kepada umat Allah sebelum dan sesudahnya, sehingga umat ini dibersihkan dari najisnya dan didamaikan dengan Tuhan lagi. Sesudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, perjanjian anugerah yang awalnya hanya diberikan khusus kepada bangsa Israel, tetapi kemudian diberikan kepada semua umat manusia setelah Tuhan Yesus hidup dan meninggal. Ini digambarkan oleh Tuhan sendiri ketika tirai dalam bait Allah terbelah menjadi dua. Tirai ialah yang menceraikan halaman dari kesucian, artinya manusia tidak dapat menghadap Tuhan sebab ada dinding. Dengan pekerjaannya Tuhan Yesus merobek tirai itu, dan karena pekerjaan Tuhan maka sekarang segala bangsa dapat menghadap lagi ke hadirat Tuhan. Demikian hasil presentasi kami, dan kami menarik kesimpulan dari materi ini bahwa keselamatan yang didapatkan oleh manusia tidak ditentukan oleh perbuatan baik yang dilakukan, melainkan berdasarkan anugerah Allah. Anugerah diberikan secara cuma-cuma oleh Allah bagi umat manusia. Semua itu dilakukan Allah karena Allah begitu mengasihi manusia. Anugerah melingkupi semua segi kehidupan manusia dan berbagai aspek kehidupan manusia. Anugerah keselamatan merupakan dasar bagi umat yang telah ditebus untuk merespon anugerah Allah demi kemuliaan Allah. Sementara orang-orang yang tidak percaya menikmati anugerah Allah tetapi tidak bersyukur dan tidak memuliakan Dia. Sebagai umat yang percaya kepada Allah, mereka dipanggil untuk melakukan banyak pekerjaan baik dimanapun mereka berada, dan mereka juga diutus untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.